Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Puji syukur alhamdulillah, maka senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa, masih diberi kenikmatan oleh Allah yang luar biasa. Kita memasuki tahun 2026 diawali dengan ibadah, diawali dengan kebaikan. Ini langkah awal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Mungkin di beberapa tempat ada yang mengawali tahun baru dengan foya-foya, dengan hura-hura. Alhamdulillah kita mengawali tahun baru 2026 ini dengan pengajian. Maka ini nikmat yang sungguh luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita syukuri. Apalagi bertepatan hari yang sungguh sangat mulia, kita memasuki hari Jumat. Kalau perhitungan setelah maghrib masuk hari berikutnya, maka alhamdulillah kita memasuki hari yang mulia, hari raya. Maka harus kita syukuri, alhamdulillah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tajdid pembaruan di momentum tahun baru. Apa saja nanti yang harus kita perbarui? Mari kita merenung sejenak. Sebagai muslim, kita seharusnya menyambut adanya tahun baru ini dengan perbuatan, dengan sikap yang baik, menyambutnya dengan penuh kebaikan, bukan sebaliknya. Perayaan yang sia-sia, perayaan yang hura-hura, bahkan menjauhkan diri dari Allah. Alhamdulillah untuk tahun ini, khususnya di Indonesia, ini hampir kelihatannya nggak terlalu berlebihan perayaan tahun barunya. Bahkan di Semarang, di Panglima, dirayakan dengan doa bersama dan donasi untuk Sumatera. Sekarang apa yang tadi malam kita lakukan? Kita menyambut tahun baru, apa yang kita lakukan? Alhamdulillah untuk takmir tadi malam kita rapat evaluasi takmir tempat di Menara Lantai 2. Alhamdulillah. Jadi tidak bosan. Setelah, kalau biasanya rapat di masjid di sini, setelah Isya biasanya sudah mulai pulang. Kemarin luar biasa. Bahkan setelah selesai rapat, kami bersembilan itu ternyata tidak
masih berada di atas dongengan dalam rangka memikirkan kemakmuran Masjid Baitur Rahman. Dan insya Allah akan kami lanjutkan nanti beberapa orang untuk menyusun program dan kepengurusan takmir yang baru dengan model cara kerja yang baru. Harapannya nanti langsung momentum tahun baru ini harus ada sesuatu yang baru. Jadi merayakan tahun baru itu hendaknya dengan muhasabah, introspeksi. Apa sih yang sudah saya lakukan? Maka sebagai pribadi selama setahun ini apa atau bagaimana kondisi kita selama ini 1 tahun. Nah, ini sesuai dengan Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sudah beberapa kali dijelaskan. Sudahkah kita hijrah dari kebatilan menuju pada kebenaran? Sudahkah kita benar-benar beramar ma'ruf nahi munkar? Sudah sejauh mana diri kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak? Nah ini, mari kita pertanyakan diri kita sendiri. Kemarin saya takziah di Karangkobar almarhum Marjo, tidak sakit karena siangnya badminton, sempat main 1 kali dan nonton 2 kali pertandingan, merasa ada sesuatu yang mengganjal di perutnya, terasa agak sakit, kemudian pulang. Pulang, katanya sempat minum obat, katanya asam lambungnya biasanya naik. Ternyata tidak lama meninggal dunia. Maka pertanyaan untuk kita, apa yang sudah kita persiapkan? Karena ajal itu tidak nunggu-nunggu, harus sakit dulu, harus melalui kecelakaan misalnya kan. Tapi setiap saat bisa menjemput siapa saja. Maka sudah sejauh mana bekal yang kita persiapkan? Jika direnungi maka kebijakan Umar tentang peristiwa hijrah, karena ini tahun baru hijrah saat itu, sebagai acuan tahun baru hijrah mengajarkan akan pentingnya semangat tajdid, semangat pembaruan pada dan oleh setiap muslim. Jadi kita sebagai orang muslim jadikan momentum tahun baru ini untuk selalu ada perubahan-perubahan, pembaruan-pembaruan. Kemarin kita baru serah terima pembangunan menara, maka takmir dan masyarakat Wanayasa secara umum, mari jadikan momentum dengan adanya menara harus ada pembaruan. Sudah mendengar adzan, maka sudah tidak ada alasan lagi orang berubahnya. Jadikan momentum. Sekarang tahun baru, jadikan momentum. Besok tahun 2026 ini harus lebih baik lagi. Dan tidak lama lagi, 1,5 bulan lagi kita memasuki Ramadan. Maka jadikan Ramadan sebagai momentum pembaruan yang lebih baik. Apa saja 3 pembaruan, 3 tajdid? Yang pertama, tajdid an-niyah wal qulub, pembaruan niat dan hati. Yang kedua, tajdid al-aqwal wal af'al, pembaruan ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, tajdid al-afkar, pembaruan pemikiran. Ini akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi melalui momentum tahun baru ini kita perbarui niat
kita, hati kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbarui ucapan dan perbuatan kita. Yang ketiga, pembaruan dalam hal pemikiran. Jamaah rahimahullah, kita masuki yang pertama, tajdid an-niyah wal qulub, pembaruan niat dan hati. Pembaruan niat sangat penting, terutama dalam hal ibadah dan segala aktivitas lainnya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat, dan setiap orang itu tergantung pada apa yang ia niatkan. Jadi aktivitas yang kita lakukan betul-betul lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah. Semua aktivitas kebaikan kita niatkan karena Allah, akan bernilai ibadah ketika awali dengan basmalah. Kita berusaha, ya. Jadi melalui momentum tahun baru ini, setiap aktivitas yang kita lakukan, apalagi aktivitas kebaikan, niatkan betul-betul lillahi ta'ala. Kemudian apa kaitannya antara tajdid niat dengan tajdid hati al-qulub? Karena niat itu memang berada di dalam hati kita. Karena hati adalah bagian vital tubuh yang sangat menentukan baik tidaknya perilaku kita. Ternyata yang menentukan perbuatan baik maupun buruk perbuatan kita itu hati kita. Nu'man bin al-Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. Bila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu baik. Dan bila sekerat daging itu rusak, maka seluruh tubuh pun rusak. Itulah qalb, hati. Jadi ketika hati kita baik, maka keluarnya juga akan baik. Niat berada di dalam hati kita. Maka mari kita mulai perbarui niat kita. Hati kita selalu berusaha kita baik. Mengapa hati nurani itu baik? Kalau kita sering mendengar hati nurani itu berada di paling dalam, sangat dalam. Ya karena diibaratkan misalnya satu genggam ini hati. Maka hati nurani bagi orang-orang awam itu memang betul-betul berada di dalam paling dalam. Karena apa? Di luarnya itu sudah penuh dengan kemaksiatan, dengan dosa. Tapi kalau Rasulullah, semua hati ini adalah hati nurani karena penuh dengan kebaikan. Tapi kalau kita ingin melakukan suatu kebaikan yang betul-betul luar biasa, betul-betul harus dengan penuh tenaga, karena hati kita sudah diselimuti dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa. Maka mari kita perbarui hati kita. Kita kikis sedikit demi sedikit kejelekan, kemaksiatan, sehingga hati kita betul-betul akan menjadi hati yang hati nurani. Salah satu penyakit hati yang ada pada manusia adalah sifat sombong. Ini yang sulit sekali kita hindarkan. Setiap manusia pasti ada rasa sombong, tanpa kita sadari keluar rasa sombong. Perasaan atau ungkapan saya lebih baik, atau merasa lebih dibandingkan dengan orang lain. Inilah kesombongan. Apalagi mungkin kalau keluar kata-kata nek ora nyong,
sering tidak menyadari hal yang seperti ini. Dengan hartanya ia merasa lebih kaya daripada orang lain. Jika ini juga akan menimbulkan kesombongan. Dengan infaknya ia merasa lebih dermawan. Dewek mana yasa infak paling pol. Ini kalau tidak didasari dengan iman ini bisa menjadi kesombongan. Maka hati-hati. Termasuk secara umum Muhammadiyah misalnya bantu di Aceh, Sumatera berapa miliar untuk infak hari Jumat saja awal itu sudah 70 miliar, untuk Jawa Tengah itu 15 miliar yang kita kirim melalui mahasiswa. Klaten itu ketika donasi masalah bencana itu luar biasa. Tahun ini Klaten itu 2,2 miliar, luar biasa. Untuk Banjarnegara 700 sekian juta. Ini kalau tidak didasari dengan keimanan bisa menimbulkan kesombongan. Infaknya termasuk ayat 8 ya, berarti infak menara paling itu juga bisa menimbulkan kesombongan dibandingkan RT yang lain. Bukan benyong RT bolu paling akeh. Ini bisa menimbulkan kesombongan, maka hati-hati. Dengan ilmunya ia merasa lebih pandai. Ini juga hati-hati. Dengan ilmunya kadang-kadang malah miteri, seolah kemiter. Maka hati-hati. Dengan pengetahuan agamanya ia merasa lebih beriman daripada orang lain, merasa lebih alim, lebih takwa. Ini juga hati-hati. Kita sering berjamaah terus, mungkin akan timbul kesombongan di dalam hati kita. Jamaah terus, kalau sudah seperti itu, itulah timbul kesombongan. Atau misalnya dengan kekagumannya pada ustadz atau kiainya yang merasa bahwa tidak ada orang lain yang sealim dengan ustadznya, sehingga ceramah atau tausiah disampaikan oleh orang lain dianggap kurang benar, bahkan tidak mau mendengarkannya. Ini juga bisa menimbulkan kesombongan. Nek ora kamu golongan nyong, maka saya tidak ikut, tidak hadir, tidak ingin mendengarkannya. Ini juga bisa menimbulkan kesombongan. Maka hati-hatilah. Masalah satu yang harus kita perbarui adalah penyakit hati ini, yaitu kesombongan. Jagalah hati kita dari penyakit sombong ini. Maka betul-betul hati-hati. Jamaah rahmatullah, Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 103, 104, Allah mengingatkan, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ini orang yang paling merugi, menyangka bahwa perbuatan kita selama ini sudah baik, amal ibadahnya sudah banyak, padahal sia-sia. Ini juga hati-hati. Makanya melalui momentum tahun baru ini kita introspeksi, kita muhasabah. Jangan-jangan ibadah saya baru sedikit, belum banyak, maka masih perlu peningkatan ibadah. Ayat ini ingin mengatakan kadang-kala seorang merasa bahwa dirinya sudah berbuat amal soleh dengan sebaik
Nyong sholat terus, nyong jamaah terus, maca Quran ya setiap hari, infaknya ya terus. Padahal tidak jarang seseorang berbuat kebaikan, amal soleh itu diselipi dengan ria, ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Ini penyakitnya udah begitu halus, luar biasa, merasuki diri kita, ria. Atau semua ingin didengar orang lain cerita, tadi malam saya pas tahun baru jam 12 saya bangun, saya laksanakan sholat, posting misalnya status WA, atau ujung bangga dengan amal solehnya. Ini juga hati-hati. Nyawes berjasa luar biasa, pembangunan masjid, pembangunan menara, saya sudah berjasa luar biasa. Jadi hati-hati, membanggakan diri atau takabur, ya, sombong, lebih baik daripada orang lain, merasa, maka hati-hati. Maka marilah kita selalu mengadakan pembaruan hati dengan cara memurnikan niat dan membersihkan hati dari hal-hal buruk yang dapat mengotorinya. Momentum tahun baru ini kita jadikan yuk perbaiki, selalu perbaharui niat kita, hati kita. Jamaah rahimahullah. Kemudian yang kedua, tajdid al-aqwal wal af'al, pembaruan ucapan dan perbuatan. Mari kita lihat selama ini perbuatan kita, ucapan kita, apakah terus mengandung kebaikan atau tidak, apakah ada hal yang sia-sia dari ucapan kita, dari perbuatan kita. Kita renungkan. Ini momentum yang luar biasa melalui tahun baru ini. Walaupun ada orang yang mengatakan tahun baru yang jadi pada baik, wingi kalau sekian pada baik, sama saja, nggak ada bedanya. Kok diramekan, dirayakan, tapi kita bisa menjadikan ini sebagai momentum introspeksi. Apa sih ucapan saya selama ini bagaimana? Maksudnya saya ketika berada di sekolah itu paling rawan, apalagi ketika melatih bal-balan. Kalau dunia sepak bola itu luar biasa, ucapan keluar itu seolah tak terkendali. Maka mari kita perbarui. Segala bentuk perbaikan dalam hal ucapan dan tingkah laku dapat dikatakan sebagai wujud tajdid. Tidak jauh berbeda dari itu, setiap ikhtiar mencapai sesuatu yang positif termasuk dalam tajdid. Mari kita lihat bagaimana ucapan kita selama ini. Sering kita mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan penuh kebohongan demi kebahagiaan. Biar dianggap lucu, kita bercanda dengan kata-kata bohong. Ini yang tanpa kita sadari, kita gelewean, kata-kata bohong kita ucapkan. Jadi demi lucu-lucu, gelewean, maka ucapannya penuh kebohongan. Maka hati-hati. Ingin gelewean dengan kebohongan, maka hati-hati. Berkaitan dengan ucapan dan perbuatan, sering kita mengucapkan sesuatu ajakan, sementara kita tidak melakukan, bahkan mungkin kita berperilaku sebaliknya. Ini yang paling bahaya itu kami yang sering berbicara
sini, mengajak berbuat kebaikan, tapi mungkin diri kita belum melakukannya. Makanya memang berat sekali ketika harus menyampaikan hal seperti ini. Tapi kita juga tidak mungkin tidak menyampaikan. Maka ini menjadi peringatan bagi diri kami, para mubalik, para dai, ketika berbicara di depan menyampaikan suatu kebaikan itu dalam rangka mengingatkan diri kami pribadi agar ucapannya betul-betul bermanfaat. Maka melalui momentum tahun baru ini kita perbarui ucapan dan perbuatan kita. Di beberapa waktu yang lalu saya sampaikan perbuatan, kalau perbuatan jelek, perbuatan maksiat, insya Allah untuk jamaah ini saya kira sudah tidak melakukannya. Tapi perbuatan yang sia-sia itu yang mungkin masih sering kita lakukan. Waktu 24 jam berapa yang kita pergunakan untuk kebaikan. Maka melalui momentum tahun baru ini, mari kita perbarui ucapan dan perbuatan kita. Hadis Nabi, salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Dzar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya itu kebaikan akan menghapuskan keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi mengingatkan kepada kita dimanapun berada kita bertakwa. Kadang-kadang kita karena sebagai orang awam bertakwanya ya hanya di sini, di dalam masjid, sedang mendengarkan pengajian, takwa kita luar biasa. Tapi begitu keluar dari masjid, apalagi kita sendirian, bisa jadi takwa kita sudah hilang. Maka berusaha. Menurut Al-Mubarakfuri, ulama nafsir Sunan At-Tirmidzi, bagian itu mencakup amalan-amalan ibadah seperti sholat, sedekah, istighfar dan lain-lain. Dengan kata lain, mencakup perkataan dan perbuatan yang bernilai ibadah. Jadi artinya orang yang berbuat dosa diperintahkan mengerjakan hal-hal yang baik sebagai bentuk tajdid, membersihkan dirinya dari ucapan dan perbuatan dosanya. Jadi begitu kita melakukan ucapan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, maka segera tutup dengan ucapan dan perbuatan yang baik. Maka insya Allah itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, tajdid al-afkar, pembaruan pemikiran. Contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang mujadid, pembaru yang luar biasa, mana salah satu pemikirannya yang cemerlang di bidang astronomi yaitu hisab. Itu luar biasa. 100 tahun yang lalu lebih ya. Itu sudah punya pemikiran model atau metode hisab dan rangka menentukan kapan waktu Ramadan, kapan waktu Idul Fitri dan lain sebagainya. Kita tidak perlu menunggu-nunggu besok mulai Ramadan apa orangnya, besok berdan apa orangnya. Tapi melalui metode hisab ini sudah bahkan 100 tahun yang akan datang itu sudah bisa diperkirakan, sudah bisa dihitung. Inilah luar biasa. Termasuk dalam perubahan arah kiblat, ini luar biasa. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merubah arah kiblat itu luar biasa. Ketika kita lihat di filmnya,
sang pencerah itu kan sampai disebut sebagai kiai kafir, merubah arah kiblat. Karena dulu yang penting ada kulon, dan ternyata hasil ini baru dirasakan ya belum lama ini, sehingga Kementerian Keagamaan terus mengencarkan untuk pengukuran arah kiblat. Masjid-masjid yang ada diukur ulang arah kiblatnya sudah pas atau belum. Ini belum lama, padahal Kiai Ahmad Dahlan tahun berapa itu menyampaikan itu. Ini luar biasa. Para mujahid itu selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Jadi mengadakan pemikiran hisab, pemikiran perubahan arah kiblat itu tidak asal-asalan, tapi tetap pedomannya dengan Al-Quran dan hadis. Apa saja yang difirmankan oleh Allah pasti benar. Itu perlu digarisbawahi. Apa saja yang difirmankan oleh Allah pasti benar. Dan apa saja yang disabdakan oleh Rasulullah pasti tidak salah. Jadi melalui Al-Quran, melalui hadisnya, berarti semuanya kebenaran. Sekarang apa yang harus umat Islam lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah membuktikan kebenaran itu. Al-Quran benar, hadis benar. Nah, kita sebagai umat Islam buktikan kebenarannya itu, lakukan, tunjukkan. Jamaah rahimahullah, contoh sedikit, ini seorang Bill Gates, orang terkaya di dunia saat itu, adalah contoh orang yang sukses. Kuncinya ternyata sesuai dengan sifat Nabi. Apa sifat Nabi yang kita kenal selama ini? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ternyata Bill Gates, orang non-Islam, non-Muslim, itu menerapkan sifat-sifat Rasulullah. Ketika melakukan sesuatu sebagai pengusaha luar biasa, itu kejujuran itu betul-betul diterapkan. Jadi betul-betul melaksanakan perusahaannya, menjalankan perusahaannya itu dengan penuh kejujuran. Amanah, betul-betul amanah, yang mendapatkan amanah maka lakukan dengan sebaik-baiknya, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena ini ketika mendapatkan amanah akan melahirkan trust, kepercayaan. Kita sering saya beri contoh, misalnya tukang mendapat proyek, melakukan dengan amanah, maka itu akan mendatangkan kepercayaan. Oh, garapannya apik, halus, maka itu amanah, maka akan mendapatkan kepercayaan. Jika orang yang menyuruh itu juga akan promosi. Ketika ada orang mau bangun, tanya-tanya, oh tukang siapa sih? Oh siapa baik, dia amanah, pekerjaannya bagus, rapi, dan sebagainya. Maka amanah melahirkan trust, kepercayaan. Fatonah, cerdas, melahirkan inovasi, kreatif. Jadi kecerdasan kita ketika kita berbuat sesuatu, lakukan dengan penuh inovasi, hal-hal baru yang luar biasa, sehingga akan mempermudah kita. Tabligh, ya, interaksi, berhubungan dengan orang lain, itu melahirkan networking, jaringan. Kita hidup bermasyarakat nggak mungkin bisa sendirian, butuh orang lain.
Maka takmir masjid juga tidak mungkin hanya diurusi oleh takmirnya saja, maka harus mencari jaringan-jaringan di luar, baik jamaah maupun orang-orang lain. Inilah sifat Nabi yang diterjemahkan serta dipraktekkan oleh Bill Gates dan akhirnya sukses. Maka inilah pembaruan pemikiran yang luar biasa, masa kita kalah dengan orang non-Islam. Kita sudah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah, ada 4 sifat itu, maka mari kita praktekkan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu memperbarui pemikiran kita demi kemajuan Islam di Wanayasa. Ini saya persempit di Wanayasa. Semuanya tidak pada dulu siapapun di antara kita harus punya pemikiran yang baru demi kemajuan Islam di Wanayasa. Ini harus betul-betul punya pemikiran itu. Kemudian kita juga harus punya pemikiran bagaimana agar desa Wanayasa maju. Mungkin saat ini sudah maju, tapi bagaimana lebih maju lagi. Maka kita sebagai warga Wanayasa juga harus punya pemikiran itu. Gak boleh lepas tangan. Bukan urusan kepala desa dan perangkat nggak bisa. Tapi kita sebagai warga negara, sebagai warga desa juga punya kewajiban memberikan pemikiran kita melalui apa saja yang bisa kita lakukan di yang takmir, melalui masjidnya dimakmurkan. Maka itu juga dalam rangka memajukan desa Wanayasa. Bagaimana agar masyarakat desa Wanayasa beriman dan bertakwa? Ini juga kita harus punya pemikiran seperti itu. Bagaimana agar masjid Baitur Rahman makmur? Makanya kita juga harus punya pemikiran. Sumbangsih pemikiran kita semua dibutuhkan demi kemakmuran masjid Baitur Rahman. Siapapun silakan memberikan masukan, atau mungkin kritik, memberikan evaluasi. Ini kurang ini kurang ini, harusnya begini, harusnya begini. Maka diperlukan. Maka mari mulailah dari diri kita sendiri. Siapapun punya peran masing-masing. Yang berada di atas mimbar punya peran menyampaikan kebenaran, menunjukkan kebenaran. Yang jadi makmum, jadi jamaah punya peran masing-masing. Diibaratkan bisa sebagai pohon, ada akar, ada batang, ada cabang, ada daun, ada ranting, ada buah. Semuanya punya peran masing-masing. Dan peran itu sekecil apapun itu luar biasa, sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan demi kemajuan bersama. Selalu berpikir positif. Ini yang kita juga berat, berpikir positif ketika ada orang ingin maju, menyampaikan pendapat kebaikan-kebaikan, masih ada pemikiran dari kita, pikiran-pikiran negatif. Maka mari kita coba selalu berpikir positif. Kemudian saya pasti bisa berperan dalam kemajuan desa Wanayasa. Tadi saya sampaikan, saya contohkan pohon, atau bisa kita contohkan mobil pentil kecil, tapi itu punya peran yang luar biasa. Bahan orang pentilnya bebas, kabel yang kecil mungkin itu juga perlu punya peran yang luar biasa. Dan semuanya dibagikan satu
peran yang besar semuanya, gak ada yang paling. Saya pasti bisa berperan dalam kemakmuran Masjid Baitur Rahman. Jadi mari tekankan dalam diri kita, saya pasti bisa berperan, sekecil apapun peran kita. Dan saya pasti bisa berubah menjadi lebih baik. Maka mari melalui momentum tahun baru 2026 ini, mulailah dari diri kita, mulailah dari hal yang kecil, mulailah sekarang juga. Berpikir positif, kita pasti punya peran untuk kemajuan Wanayasa secara lingkup kecil, kemajuan kemakmuran Masjid Baitur Rahman. Mulailah dari diri kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Semoga ini menginspirasi, memotivasi kita memasuki tahun 2026 dengan lebih baik, dengan pembaruan niat, hati, pembaruan ucapan dan perbuatan, dan yang ketiga pembaruan pemikiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika